Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk kreativitas dan pengembangan channel ini, mohon berkenan untuk like dan subscribe. Baik, sekarang kita belajar tentang membuat daftar isi secara otomatis tanpa mengetik sama sekali. Nah, untuk itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara ke satu adalah bagaimana kalau sesudah ketikan itu sudah jadi. Cara keduanya adalah sebelum kita memulai mengetik. Nah, itu yang akan kita coba belajar bersama-sama. Yang pertama adalah jika ketikan itu sudah jadi, mungkin seperti ini. Ketikannya sudah jadi ya. Nah, ini daftar isi sudah, kemudian juga bab 1 sudah, gitu ya. Bab 2 juga sudah, bab 3 juga sudah, sampai kepada daftar pustaka juga sudah. Nah, bagaimana kalau ketikan itu sudah jadi? Ya, kalau ketikan itu sudah jadi. Untuk membuat daftar isinya, maka untuk caranya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu kita harus menandai setiap judul bab ya, setiap judul bab. Misalnya kita lihat di sini ya, ada kata pengantar gitu, ada kata pengantar, kemudian juga ada daftar isi ya, ada juga bab 1 pendahuluan ya, dengan di bawahnya ada subjudul atau subbabnya adalah 1.1 latar belakang masalah, 1.2 alasan pemilihan judul dan seterusnya. Nah, kita tandai yang judul-judul dan subjudul ya. Dan bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Yang pertama kata pengantar. Karena kata pengantar ini akan menjadi judul ya, bab gitu, seperti bab, maka kita tandai. Bagaimana cara menandainya ya? Nah, kita di tabnya ini posisi home ya, posisi home. Perhatikan di kotak yang agak panjang di sebelah atas kanan ini. Nah, untuk judul yang utama yang di atas bab gitu ya, semacam bab itu harus kita blok, lalu kita tandain ini ya, ada tulisan heading 1. Nah, klik heading 1. Nah, dia bentuknya akan berubah menjadi format sesuai dengan kemauan Microsoft Word, nggak apa-apa, bisa dirubah kok ya. Misalnya warnanya kita rubah menjadi hitam karena tadi berubah menjadi biru, lalu kemudian kita bold misalnya, lalu kita taruh di center atau di tengah seperti itu ya. Lanjut misalnya di daftar isi itu sendiri, daftar isi juga demikian ya, daftar isi kita blok juga, lalu kemudian kita rubah menjadi heading 1, dia berubah menjadi biru, kita ganti warnanya, kita ganti boldnya, lalu kita taruh di tengah misalnya seperti itu. Lalu kemudian bab 1 ya, bab 1 ini juga kita blok, kemudian heading 1 ya, seperti tadi kita rubah warnanya, lalu posisinya. Nah, kita lihat nih ada 1.1 ya, 1.1. Nah, ini subjudul ya, bukan judul yang paling atas atau bab, maka dia heading 2, dia heading 2. Nah, ini resiko kalau tadinya kita sudah mengetik 1.1 itu menggunakan numbering, maka pada waktu kita blok diganti heading 2 itu dia 1.1-nya hilang. Tidak apa-apa, nanti gampang kita rubah lagi ya. Rubah warnanya, kita rubah, kita kasih bold, lalu kemudian selesai. Nah, ini bisa kita rubah kok menjadi 1.1 misalnya seperti itu. Berikutnya yang ini, yang keduanya tadinya 1.2 kita rubah menjadi, kita blok menjadi heading 2, lalu kemudian kita rubah juga jenis atau warna hurufnya ya, alasan pemilihan judul di sini. Nah, kita rubah menjadi 1.2 ya. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya. Bab 2 pembahasan itu adalah kita kasih heading 1 ya, kita rubah lagi supaya sesuai harapan kita. Kemudian ini 2.1-nya, nah kita bikin menjadi heading 2 ya.
ubah warna hurufnya, demikian. Nah, perhatikan 2.1-nya tidak hilang. Kenapa? Karena tadi mengetik 2.1-nya tidak menggunakan numbering ini ya, numbering ya, yang dan numbering kan sudah nomor otomatis. Nah, kalau dia tidak menggunakan nomor otomatis maka dia tidak hilang ya, tidak hilang. Nah, 2.2 juga demikian, kita kasih heading 2 karena dia subjudul ya. Kita rubah lagi formatnya sesuai dengan harapan kita. Begitu. Bab 3. Nah, bab 3 berarti adalah heading 1. Lalu kita perbaiki lagi ya. Nah, posisinya, warna hurufnya itu. Termasuk terakhir adalah daftar pustaka. Kita bikin heading 1 ya. Lalu kemudian kita rubah formatnya sesuai dengan harapan kita. Nah, selesai untuk membuat formatnya. Nah, lalu ini kan kebetulan daftar isinya sudah diketik ya, diketik biasa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat yang otomatis ya, yang otomatis? Maka di sini ya, di posisi kursor di ini nih daftar isi ya, di halaman yang ada daftar isinya, kita kita klik di situ kursornya di bawahnya gitu ya. Lalu caranya mudah sekali ya. Kita menggunakan ini nih ya, tabs atau menu reference, yang atas klik. Lalu kemudian kita ambil yang sebelah kiri, table of contents ya, paling kiri, table of klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Automatic table 1, ada juga automatic table 2, ada manual table. Nah, kita kan pengen otomatis, maka menggunakan automatic table ya. Yang satu boleh, yang dua juga boleh. Saya klik yang satu. Nah, maka perhatikan muncul ya, sesuai harapan kita, dia sudah otomatis tuh, lihat otomatis ya, konten, kemudian kata pengantar sudah ada halamannya, daftar isi sudah ada halamannya ya, bab 1 demikian seterusnya. Jadi demikian otomatis ya, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada konten ini boleh kita hapus juga boleh, atau kita edit juga boleh ya. Misalnya kita edit, berarti kita edit warna huruf mungkin kita rubah menjadi hitam misalnya, lalu kemudian kita kasih bold, kita kasih di tengah misalnya ya. Maka kemudian termasuk ininya juga bisa kita ganti menjadi daftar isi misalnya ya, daftar isi. Nah, seperti itu bisa. Atau kita menggunakan daftar isi yang sudah ada, di sini juga bisa. Nah, ini yang tidak otomatis kita hapus ya. Nah, yang tidak otomatis kita hapus. Nah, daftar isi ini tadi ya bisa kita bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Nah, seperti itu sehingga kita muncul daftar isi yang otomatis. Nah, ini semua ya, kalau sudah membuat seperti otomatis seperti ini akan mudah sekali ya. Kalaupun terjadi perubahan-perubahan itu akan mudah ya, karena akan mengikuti yang sudah ada, Itu kelebihannya daripada daftar isi otomatis. Contoh yang paling gampang misalnya, yang paling mudah ya, misalnya kita lihat bagaimana kalau misalnya judul di bab ini berubah misalnya gitu ya, atau judul di sub bab ini berubah, maka dia akan berubah juga dengan sendirinya ya, termasuk perubahan nomor halaman. Nah, contoh misalnya kita lihat ya, kita pengen mengubah misalnya latar belakang masalah ini, kita hanya ingin mengubah menjadi latar belakang saja. Nah, latar belakang ya, masalahnya kita hilangkan. Maka bagaimana? Nah, kita perhatikan di sini latar belakang masalah masih muncul di sini, latar belakang. Nah, untuk melakukan pembaharuan karena perubahan halaman atau perubahan tulisan judul, maka pada waktu kita mengklik ya di daerah daftar isi ini, ada di atas itu ada tulisan update table. Nah, kita klik update table, lalu di sini ada update page number only, berarti hanya nomor halaman yang kita update, ataukah ini semuanya update entire table. Nah, kita yang bawah yang kedua yaitu oke. Maka otomatis perhatikan, nah di sini latar belakang yang tadi masih ada kata masalah menjadi hilang karena menyesuaikan mengikuti daripada pembaharuan yang terjadi. Nomor halamannya juga demikian.
sangat mudah sekali, dan ini enak atau membantu kita jika kita melakukan pengetikan mungkin berubah judulnya atau subjudulnya atau mungkin halamannya berubah-berubah. Kita tidak usah mengetik repot-repot mengetik daftar isi ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian tulisan itu sampai ratusan halaman begitu banyak, maka repot sekali kita melakukannya. Tapi dengan cara ini maka akan mudah. Kemudian bagaimana cara yang kedua ya tadi? Cara yang kedua sebelum mengetik. Nah, jika kita melakukannya sebelum mengetik, misalnya ya, kita belum mengetik nih ya, baru misalnya mau mengetik kata pengantar, misalnya seperti itu, maka biasakan ya pada waktu sebelum mengetik kata pengantar ini, misalnya kita bikin baru, maka ini dulu. Nah, kalau kita yakin bahwa ini menjadi judul utama, berarti heading 1. Klik heading 1, baru kita ketik misalnya kata pengantar. Ya, nah kalau kita tidak merasa suka dengan bentuk ini, warnanya dan juga hurufnya bisa dirubah ya. Warna huruf bisa dirubah, posisinya bisa dirubah di tengah, lalu bisa kita kasih bold, lalu ini pun bisa kita rubah jenis huruf, misalnya Times New Roman misalnya ya, berarti yang ini yang ketikan tadi kita hapus. Nah, ini kata pengantar sudah ditandai sebagai heading 1 atau judul utama. Begitu juga seterusnya untuk daftar isi, demikian caranya ya. Berarti kita klik dulu heading 1, lalu kemudian daftar isi ya. Nah, kemudian kalau sudah kita blok ya, kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga jenis hurufnya ya. Nah, demikian. Nah, selanjutnya bisa melanjutkan pengetikan yang kita inginkan ya. Demikian. Begitu juga jika ya di suatu bab misalnya kita mau mengetik latar belakang masalah ya, latar belakang masalah. Nah, seperti tadi, maka sebelum mengetik ini ya, kita klik dulu heading 2 ya, heading 2, baru kemudian misalnya kita mengetik 1.1 latar belakang masalah ya, latar belakang masalah. Nah, seperti itu. Kalau mau dirubah silahkan ya, mau dirubah misalnya bentuk hurufnya ya, ataupun yang lain-lain, silahkan sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian cara membuat daftar isi otomatis. Kalau ini kita lakukan, maka tentu akan mempermudah pekerjaan kita dalam pengetikan yang mengandung halaman daftar isi, sehingga kita tidak repot. Demikian belajar kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga bagi yang sudah klik like dan juga subscribe bagi yang belum. Semoga kita bisa belajar lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya bersama saya, Pak Guru Zainuddin, di Rumah Belajar Zainuddin.